orang proaktif mengambil bagian. Pertanyaannya adalah bagian-bagian apa yang kita ambil. Kalau di kampung-kampung, di kota-kota ini kurang terlalu terasa. Di kampung-kampung apalagi tahun-tahun yang dulu-dulu, itu kalau mulai masuk 1 Desember itu sudah mulai menyanyi lagu-lagu Natal. Mulai rumah ada yang oker-oker, perbaiki dia punya seng-seng, pohon-pohon Natal mulai taruh. Mama-mama mulai pusing beli pakaian Natal untuk anak-anak. Apakah memang itu yang dimaksud yang proaktif? Sekolah minggu itu mulai mempersiapkan drama Natal. Drama Natal. Orang-orang macam pendeta Yandi ini pasti dia punya peran itu Herodes. Karena saya disuruh tertawa. Ho 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 ho. Kami latihan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Apakah itu yang dia punya nama proaktif? Biasanya di minggu-minggu Advent sampai Natal itu gereja penuh sesak dengan banyak orang. Mungkinkah itu yang dia punya nama proaktif? Semua Natal jadi rajin-rajin gereja. Apa itu yang dimaksud? Ataukah saudara-saudara biasanya menjelang Natal itu tiba-tiba ada banyak orang baik sekali? Jangan hari baik. Bagaimanapun dia kita pun kakak. Nah, itu hari baik itu di menjelang Natal. Nanti habis Natal baru kita bilang itu kakak muka kayak orang Suanggi. Apakah itu yang punya nama proaktif? Itu dia nama proaktif. Atau saudara-saudara kita akan berbagi. Persis seperti tadi anak-anak bilang, mari kita sama-sama berbagi. Apa itu dia nama proaktif? Nah, itu yang kita mau dalami. Supaya dia lebih jauh kita melihat kita ada di mana ini dalam mempersiapkan jalan itu. Saudara-saudara, secara cepat saya ingin menyatakan kepada kita bahwa karena kita baca dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Ini hanya sebuah informasi paling tidak untuk menambah wawasan saja. Tidak usah pikir kalau panjang lebar di sini. Kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu pasal 1 sampai pasal ke-39. Berisi sejarah Israel sekitar tahun 740 sampai tahun 700 sebelum Masehi. Berita penghukuman Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Kata-kata pengharapan dan pemulihan. Serta nubuatan hukuman atas Babel. Itu pasal 1 sampai pasal 39. Bagian yang kedua itu pasal 40 sampai pasal 45. Pasal 40 sampai pasal 45 berfokus pada janji Allah kepada orang Israel bahwa mereka akan kembali dari pembuangan di Babel. Juga sekalian berisi kecaman atas mereka yang percaya kepada berhala dan tidak percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Babel dikalahkan dan umat Allah dibebaskan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dari kitab Yesaya berisi itu pasal 56 sampai pasal 66. Berisi pembangunan kembali bait Allah dan suatu permulaan baru di Yerusalem. Namun umat Allah juga dituntut untuk menyingkirkan berhala dan mematuhi perintah Tuhan. Jadi kira-kira kitab Yesaya dibagi dalam 3 bagian seperti itu. Dengan demikian saudara-saudara bahwa pembacaan kita hari ini Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ada pada bagian yang kedua. Bagian yang kedua tadi berisi janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel bahwa mereka akan kembali dari pembuangan di Babel. Juga berisi kecaman kepada mereka yang menyembah berhala. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dinyatakan kepada bangsa Israel di pembuangan. Bagi mereka yang mulai putus asa, bagi mereka yang mulai putus harapan, dan bagi beberapa orang mulai mencari bantuan kepada kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan. Namanya orang stres, orang putus asa, sudah rasa tidak ada daya, rasa untuk mau tetap bertahan dan percaya kepada Tuhan itu mulai pudar. Orang mulai mencari bantuan-bantuan kemana-mana lah, kira-kira begitu. Tetapi bagian ini sekaligus ingin membangkitkan kembali untuk mereka ingat bahwa tempat mereka bukan di Babel. Mereka harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus pulang ke situ. Kalau engkau harus pulang ke situ, pulanglah dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan bersama-sama dengan
hal-hal lain yang bukan dari Tuhan. Mereka dimungkinkan untuk ingat kembali tempat di mana mereka datang. Saya kira lagu ini pas. Oh Yerusalem. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? 3, 4. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, apa? Hatiku rindu ke sana. Nah, ini perjalanannya sama-sama. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Betul dong, menyanyi ke kita, ke lemah sekali. Tapi memang itu pengharapan supaya mau kembali ke Yerusalem. Sangat kuat itu. Saudara-saudara, secara keseluruhan pembacaan kita tadi berisi 2 bagian yang serius. Yang pertama, saudara-saudara, adalah sebuah pemberitaan Injil, berita pembebasan. Bagian yang pertama itu berisi berita pembebasan. Hiburkanlah, hiburkanlah. Apa yang perlu diberikan supaya mereka terhibur? Kasih tahu kepada mereka bahwa kesalahan mereka sudah diampuni. Kesalahan mereka sudah diampuni. Mereka sudah mengalami sebuah hukuman dari Tuhan, bahkan 2 kali lipat. Tapi hiburkanlah karena kesalahan sudah diampuni. Berita bahwa kita sudah diampuni itu harusnya berita yang paling baik di perjalanan menuju Natal. Tak lama lagi Tuhanku, harus berita di mana itu kita sudah diampuni. Itu berita pembebasan. Bilanglah kepada mereka bahwa perbudakan akan berakhir. Kamu mungkin sudah putus asa dengan perbudakan itu. Kamu putus asa dengan hal-hal yang terjadi di mata kamu, di mana kamu tidak dipandang sebagai manusia. Kamu diremehkan, kamu dilecehkan, kamu dianggap bukan apa-apa. Apalagi budak pada waktu itu hanya sama harga dengan barang-barang mati. Dia segera akan berakhir dan kamu akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Kasih tahu kepada mereka, hiburkan kepada mereka. Dan karena itu, dalam berita pembebasan itu, berita Injil itu disampaikan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini sudah sangat baik ini. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Tidak boleh siap untuk siapa-siapa. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Disampaikan, yang bengkok-bengkok itu luruskan. Tuhan tidak suka yang bata feo, bata putar itu tipu-tipu. Luruskan. Ini bukan sekadar baris berbaris kok. Siap gerak, luruskan. 3 langkah ke kiri, tidak itu. Yang bengkok-bengkok yang tidak benar itu luruskanlah jalan begitu. Lembah-lembah harus ditutup. Gunung-gunung diratakan. Yang berlubang-lubang itu harus ditimbun. Yang gunung-gunung itu yang berbeda dengan yang lain, kasih rata semua. Kenapa? Dalam berita penghiburan itu disampaikan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kemuliaan Tuhan tidak akan pernah ada bagi mereka yang tidak lurus hati, bagi mereka yang berlubang-lubang dan yang tidak rata. Kemuliaan Tuhan segera akan dinyatakan, dan karena itu tidak ada satupun yang akan merintangi semua umat manusia
akan melihat kemuliaan Tuhan itu bersama-sama. Nyatakanlah, hiburkanlah, katakanlah kepada mereka, kesalahan sudah diampuni. Perbudakan segera akan selesai, karena itu siap sudah jalan. Kasih lurus semua, yang belok-belok itu diluruskan, yang lubang-lubang itu ditimur, yang gunung-gunung itu diratakan. Itu bagian pertama dalam teks. Bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah kita perlu memahami dengan baik bahwa mesti ada sebuah keselamatan. Dan keselamatan itu oleh karena kedatangan Tuhan itu harus dinyatakan melalui sebuah kelahiran kembali. Sebuah kelahiran kembali. Sebuah kehidupan yang baru. Jalan-jalan sudah diratakan. Sudah dibuat lurus. Lembah-lembah yang lubang-lubang sudah ditutup. Gunung-gunung sudah diratakan. Karena itu semua sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka harus dinyatakan dalam sebuah kelahiran kembali. Disampaikan manusia akan berakhir. Manusia akan berakhir. Yang tetap itu adalah firman Allah. Dia yang akan berdiri teguh. Dan kalau Allah berfirman bahwa dia akan datang, itu pasti manusia akan berlalu, bahkan seperti rumput. Tetapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Jangan percaya kepada manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Seruan untuk pertobatan bagi mereka yang mengandalkan kepada manusia segera berakhir. Dan sekarang firman Allah yang akan dinyatakan. Dan semua orang akan melihat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu bagaimana kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini? Proaktif menyiapkan jalan bagi Tuhan. Beberapa hal ini saya ajak kita untuk renungkan bersama. Kalau kita mau mengambil bagian dalam mempersiapkan jalan untuk Tuhan, maka satu, mesti bukan saja berita pengampunan, tapi kita adalah pelaku-pelaku dari pengampunan. Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dia mengajar kita berdoa, dia bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Diampuni itu mau. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau diampuni. Kita ini tak salah sedikit dengan istri saya. Istri tidak bawa omong saya, kita suruh rasa repot. Kita pun permintaan biar mama, kita salah apa? Senyum sedikit lah. Atau apalah. Mau cium mama pun kaki juga tidak apa-apa. Asal pastikan kaki bersih toh. Kan gitu. Kita memohon-mohon pengampunan. Tapi lepaskanlah juga pengampunan. Saya mau tanya dulu saudara, tidak usah jawab. Tapi ini pertanyaan untuk direnungkan. Saudara ada jengkel siapa kok sampai-sampai tidak bisa untuk ini apa? Coba bayangkan dia pemuka sekarang. Atau boleh coba saudara lihat dia kalau dia ada di sini. Kenapa hampir semua lihat saya? Saudara ada jengkel saya mungkin. Jadi hati yang tidak beres dalam seseorang itu selesaikan sudah. Ampuni sudah, itu bagian proaktif kita mempersiapkan jalan. Saya harus menjelaskan ulang saudara-saudara. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Mengampuni bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Mengampuni itu adalah membebaskan diri. Membebaskan diri. Menyambut itu orang, menyambut kesalahannya sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni lagi. Seringkali kita kan terjerumus dibilang sudah saya lupa itu masalah, jangan omong. Itu kita masih ingat. Itu tidak betul itu. Hati tidak enak. Saya lagi pikir saya ada jengkel siapa. Mungkin saudara ada jengkel petugas koperasi. Saudara harus ampuni. Bebaskan itu. Pengampunan bukan melupakan masalah. Pembebasan. Dalam pengampunan itu ada dua. Pengampunan sekaligus pendamaian. Mengampuni dan pendamaian.
Saudara tahu saya berkali-kali bilang, ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Kan ini jalan yang belok-belok ini. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka omong yang Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Dia mau datang silahkan, rumah ada terbuka silahkan. Tapi untuk saya yang pergi ke dia maaf. Itu bukan pengampun. Ada orang yang sebaliknya dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu pencitraan. Itu biasa anak kecil dong itu, ini dong main keleren toh, dong bakalai begitu. Dia pun bapak datang bilang, hehehe, damai. Ayo, nah kita ini kalau berdamai kan pakai jabat tangan toh. Kita pun kalau orang hanya berdamai tapi tidak mau mengampuni, dia pun cara sorong tangan itu kasar. Terus kan dia orang NTT pakai tradisi cium apa dulu? Cium apa? Oh saya kira cium sabu. Cium. Ini yang kau pun saudara ini cium. Besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu tapi saudara yang bantu. Ayo cium. Wah itu dia pun cara cium itu sama ke loder. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Supaya proaktif, maka pengampunan harus dilepaskan. Karena kita merindukan menerima pengampunan. Amin kok. Ada orang yang dia terlalu marah orang sampai orang sumati juga dia masih marah. Kadang-kadang dia bilang, kalau dia masih hidup dan beta bisa jepit dia pun jari pakai pemecah kemiri. Aku dia sumati ini biar kita mau jepit bagaimana itu dia tidak sakit. Pengampunan itu proaktif. Sebentar pulang dari sini kalau ada jengkel siapa sehingga kau cium sama dia sudah bilang kita coba cium jadi pinjam 100 dulu. Pokoknya selesaikan ini masalah. Proaktif. Kedua, saudara-saudara, penindasan harus mesti dihilangkan sudah. Kita ada tindas apa begitu tuh dihilangkan sudah. Tidak enak ditindas. Dan karena itu saudara-saudara penindasan harus ditiadakan sudah. Itu cara kita proaktif. Memang persiapan Natal sebagus, lampu-lampu ini sebagus. Paduan suara dan pas latihan lagu Natal toh. Hai dunia, itu siap bagus, sebagus itu. Sekarang kita ada tindas apa? Yang biasa panggil orang pakai satu jari saya itu. Itu hilang. Itu contoh penindasan itu. Yang gini sih. Sekarang panggil dia. Penindasan mesti dihilangkan. Atau paling tidak yang tinggi hati dan suka merendahkan orang. Yang sombong. Yang tidak rata dibuat itu, ratakan sudah. Tidak boleh bikin diri inti, tidak boleh. Bikin kita rata sudah. Ini buat bapak-bapak ini yang banyak yang naik. Mama, ambil remote sayang. Di mana? Ini 1/2 meter. Itu harus dihilangkan. Sebentar saya pulang saya mau coba biar mama. Taruh remote di jalan El Tari biar papa ambil langsung saja, tidak usah. Tapi saudara-saudara memang mesti tidak boleh ada lagi penindasan, tidak boleh. Kadang-kadang kita nih, datang kau ngomong ambil dia dulu. Taruh kursi di depan ujung kaki kau injak sedikit biar dia. Penindasan itu mesti proaktif. 3. Siapkan tempat yang baik untuk Tuhan. Itu proaktif. Siapkanlah tempat yang baik untuk Tuhan. Tempat berkaitan dengan 2 hal. 1 hati. Supaya Tuhan ada di sini. Hati yang penuh kepahitan itu harus keluar sudah. Yang penuh amarah. Yang penuh segala macam tidak aman itu. Tuhan tidak mungkin masuk di dalam hati yang itu. Selesaikan sudah. Dan biarkan Tuhan masuk di dalam. Biarkan Tuhan berkata. Tetapi yang kedua adalah suasana. Suasana dalam relasi. Relasi keluarga. Bermasyarakat. Bergereja.
Sudah. Ini saya tidak terlalu dengar di jemaat agape, tapi di banyak tempat tuh kita suka dengar ketika orang bilang, Pak Pendeta 7 turunan saya tidak akan kenal dia. 7 turunan. Saya kasih dia, Bapak juga belum tentu sampai turunan kedua. Belum tentu, kenapa sampai harus omong 7 turunan. Karena Bapak mau lolos dari turunan pertama, saya ini surepot. Sudah hati yang begitu dong selesai. Kasih habis. Hati yang kita berjejaring bagus toh, saling mengampuni, hati yang penuh relasi yang baik, di mana Tuhan mau ada di situ. Muka hati, rendahkan hati, dan itu Tuhan hadir. Itu proaktif, tindakan-tindakan proaktif. Saudara bayangkan kalau kita di dalam rumah itu ada 6 orang, dan semua 6 orang itu hatinya tidak ada kepahitan. 6 orang dalam itu rumah itu berelasi sangat baik sekali. Buat Bamara dalam rumah itu hati tidak nyaman. Yang aneh dari Bamara dalam rumah itu adalah kita saling cinta tapi Bamara. Jadi ibu-ibu tetap laksanakan tanggung jawab juga, pagi-pagi dia bikin kopi. Kan tidak mungkin ibu di sebelah yang buat kopi kasih kita kan. Jadi ibu bikin kopi tapi kan dia lagi marah kita. Kalau dia bukan suruh anak kan dia WA bilang, sudah tuh. Baru pakai emoticon bilang, sudahlah, mau pertahankan apa? Kok kita dalam rumah ini hati semua bersih mau sambut ini Natal. Betul-betul Mama ini hari Mama mau beli baju yang warna apa? Putih. Mantap. Sebentar kita beli. Tapi hati jangan ke zebra cross ya Mama. Hati dia mesti putih. Ya, itu kita aman. Tuhan datang tinggal di kota rumah sudah. Proaktif. Anak-anak nunjuk hati yang baik. Bagus itu. Walaupun nyanyian kita kurang tapi hati sebegitu jadi pulang ini coba-coba bikin sudah seminggu kedua ini. Nanti tanggal 10 berarti 21 hari. Kita sudah habis tahun. Lagi 15 hari kita Natal. Saya kalau pimpin ibadah Natal malam tanggal 24 dan tanggal 25 pagi itu saya lihat semua bling-bling dong pakaian. Kuku-kuku dong sama kayak ini pohon Natal ini. Itu kan bagus tuh sudah dari segi penampilannya. Ya sekarang kita bikin supaya dia lebih. Keempat, supaya kita proaktif di dalamnya maka hidup mesti penuh kemuliaan. Hidup penuh kemuliaan. Saudara tidak tahu ini. Hidup penuh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan mesti terpancar dalam hidup kita. Dalam senyum kita. Dalam kata-kata kita. Nyatakanlah itu sebagai bagian di mana kita mau turut serta mempersiapkan jalan itu.